Ubay bin Ka'ab ini julukannya Abul Munzir. Jadi Ubay bin Ka'ab ini di masa hidupnya dijuluki Abul Munzir. Beliau ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, atadri ayya ayatin, dan seterusnya. Wahai Abu Munzir, tahukah engkau atau ngertikah kamu mana ayat dari kitab Allah yang lebih agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku, para insan yang mulia, yang arif dan bijaksana, yang berenergi dan berbahagia, melanjutkan tentang kajian tafsir ayat kursi yang dikarang oleh Kiai Ahmad Yasin Ashmuni. Sebagaimana keterangan-keterangan sebelumnya, ayat kursi itu memiliki beberapa nama. Nama yang kedua, Al-Ismus Tsani A'zamul Ayat. Nama yang nomor dua dijuluki dengan A'zamul Ayat. Kitab ini banyak merujuk kepada kitab Ad-Durrul Mansur, sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti. Di sebuah hadis diterangkan, akhraja Ahmad wa Muslimun wa Abu Dawud wa Ibnu Duraisi wal Hakim wal Harawi fi fadailihi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'at a'zamu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'at a'zamu? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba sadri wa qala liyuhannikal ilmu ya Abul Munzir. Saudara sekalian yang berbahagia, para insan yang mulia, ayat kursi ini betul-betul agung, sehingga salah satu namanya, ayat ini dijuluki dengan A'zamul Ayat, yaitu lebih atau paling agungnya ayat-ayat. Karena memang ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam hadis. Di sini ada Imam Ahmad, ada Imam Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Durais. Mereka ini adalah para sanad hadis yang diakui kesahihannya. Di sini Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini julukannya Abul Munzir.
Jadi Ubay bin Ka'ab ini di masa hidupnya dijuluki Abul Munzir. Beliau ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, atadri ayatin, dan seterusnya. Wahai Abu Munzir, tahukah engkau atau ngertikah kamu mana ayat dari kitab Allah yang lebih agung? Abu Munzir mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab begini, memang menjadi tradisi di para sahabat. Ketika ditanyakan Rasul, rata-rata para sahabat itu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini dalam bentuk ta'addud atau bentuk kesopanan mereka terhadap Nabi. Kemudian diteruskan oleh hadis yang sama sebagaimana yang saya bacakan barusan itu. Yang terakhir, Abu Munzir mengatakan, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika ditanyakan oleh Nabi manakah ayat yang paling agung, ketika Abu Munzir mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayat kursi yang ada di surat Al-Baqarah itu, Nabi Muhammad fadaraba sadri. Kemudian Nabi Muhammad memukul atau mengelus dada Abu Munzir ini. Artinya ada sebuah rekomendasi dari Nabi bahwa jawaban Abu Munzir itu benar, bahwa ayat yang menjadi atau simbol keagungan dari Al-Quran itu adalah ayat kursi. Saudara sekalian, para insan yang dimuliakan Allah, ayat kursi ini dengan keagungannya memang sebagaimana pada keterangan sebelumnya bahwa alam ini tersusun dari bagian-bagian yang saling mengikat, mulai dari arsy sampai kepada bumi. Jadi kalau kita pahami, seluruh alam ini terikat dalam satu ikatan-ikatan dari beberapa bagian-bagian. Karena memang bumi ini yang kita tempati ini juga dikelilingi oleh gelombang eter. Gelombang eter itu adalah sebuah gelombang yang menjadi piranti kita dalam berkomunikasi, kemudian menjadi perantara sampainya gelombang suara dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk HP yang seluler, telepon yang tanpa kabel ini merupakan suara yang lewat dari getaran gelombang eter ini. Jadi seandainya gelombang eter ini kelihatan, maka sebetulnya kita ini sedang berenang-renang di gelombang eter yang luar biasa, yang ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang mengirimkan sesuatu kepada orang-orang soleh atau kepada Nabi misalnya yang lebih agung, misalnya sholawat, maka secara akal sangat bisa diterima karena di sekitar kita ada gelombang eter. HP saja yang itu sudah benda elektrik, garapan manusia itu bisa secanggih itu, apalagi sholawat yang ditangani langsung oleh Allah. Tentu kehebatannya lebih dahsyat daripada kerja elektrik, daripada HP-HP yang menjadi perantara, sementara HP sudah ada campur tangan manusia. Artinya ketika sholawat itu sampai kepada Nabi, maka secara logika itu sangat masuk akal sekali. Karena di sekitar kita ini ada gelombang eter, kekuasaan Allah yang bisa menyampaikan suara atau pesan dari tempat yang terjauh sekalipun kepada tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu,
saudara manusia yang mulia, mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dari ayat kursi dan kita istiqomah mengamalkan ayat kursi, dan kita terus memiliki tali sambung dengan orang-orang yang hebat sesuai dengan yang sering kita baca di dalam doa, di dalam sholat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ada 4 yang harus terikat di dalam doa itu. Pertama adalah Allah, kemudian Nabi Muhammad, malaikat, dan yang terakhir adalah orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk pilihan Allah dan menjadi insan yang mulia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.